semua. Dan apabila ada yang kurang pas mengutarakan gagasan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada kebaikan pada video ini, pastilah itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila terdapat kekurangan, tentulah itu berasal dari kami pribadi sebagai manusia biasa yang tak luput dari segala kesalahan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian manusia selalu tidak peduli terhadap kebenaran. Mereka tidak mau mencari dan tidak mau menelitinya. Sehingga mereka terus berkubang di dalam kesesatan dengan sadar ataupun tanpa disadarinya. Padahal kebenaran itu bukanlah sesuatu yang samar dan tidak jelas bila saja kita mau mempelajari dan tidak mengingkarinya. Kebenaran itu akan menghampiri kita bila kita mau mempelajari dan tidak diingkari. Jangan sekali-kali kita menolak kebenaran siapapun pembawanya. Karena menolak kebenaran itu merupakan sifat sombong dan dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menerima kebenaran dan nasihat yang baik dapat menghindari kita terjerumus ke dalam api neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan kebenaran itu kepada para hambanya, baik melalui para nabi-nabi dan rasul-rasulnya ataupun melalui keterangan yang dibawa nabi-nabi dan rasul-rasulnya serta kepada orang yang diingininya. Terima kasih telah menonton video ini dan nantikan video kami selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa. Teman saya itu masih menghayal. Oke, lanjut Bang Firman, apa ini Bang Firman? Iya, itu teori gimana kira-kira gitu. Tidak mengacu kepada nas. Sementara orang yang berzikir itu sendiri itu masih juga usaha namanya. Orang yang sadar tadi lagi itu sudah tidak lagi ada usaha karena sudah menyadari. Buat apa mau dipana-panakan lagi kalau dia sudah sampai ke bako? Buat apa dia bako-bakoin lagi kalau dia sudah sampai musahadah? Buat apa dia musahadah kalau sudah sampai sadar? Bukan hilangin kesadaran zikir itu, tapi jadikan suatu kesadaran begitu. Apa yang didapat dari zikir? Ternyata artinya tiada daya dan upaya. Itu zikir namanya. Silakan Bang Abdullah. Apa yang mau disampaikan dari video tadi? Silakan. Saya sebenarnya ilmu saya tidak ada nih Bang Ismail, tapi pakai logika saja lah. Iya, coba. Kalau menurut saya kan, kalau udah masalah agama, itu kan sudah ada tuntunannya, gitu. Sudah ada contohnya. Sama dengan Bang Firman tadi bilang, kalau kita mengenal Allah, kan ada bagaimana cara kita mengenal Allah. Gitu. Makanya kalau kita nggak gunakan akal pikiran, sebenarnya di Al-Quran katakan apa? Kan Allah nanya sama kita, gunakan akal, apalah takilun kan? Inna fil khalqi samawati wa fil ardi wakhtilafi laili wan nahari. Nah, suruh kita berpikir gitu. Untuk mencapai, untuk mengenal dia gitu. Tapi itu yang paham saya, Pak. Kalau dihilangkan pikiran itu ya. Tapi mungkin apa ya itu kan paham dia. Habis itu kalau mengenal Allah itu dengan latihan, saya rasa nggak masuk akal Pak, dengan ilmu. Kalau kita mengenal Allah itu dengan latihan, nggak mungkin bisa Pak. Dengan ilmu. Betul. Itu Pak kata kuncinya. Jadi kita kan makanya orang berilmu. Atau ilmunya memang seperti itu Bang Abdullah. Iya enggak. Ini kan bentar. Ilmunya jadi, begitu. Iya, ya ilmu gitu itu makanya bilangnya ya mungkin batas itu kita nggak usah apalah kan. Jadi ahli ibadah dengan orang berilmu malah Allah menghargai yang berilmu Pak. Coba tanya Pak Firman, ada kisahnya. Kisahnya apa ya? Tapi apa ini betul apa ya? Tapi sebagai hiburan kita lah. Ada seorang iblis datang ke masjid gitu. Dia nggak takut sama orang yang sholat itu Pak, malah takut sama yang tidur. Habis itu ditanya, ini cuma kisah aja. Lo kenapa kok takut? Yang tidur tuh punya ilmunya gitu, berilmu tinggi katanya gitu. Coba tanya sama Pak Firman. Silakan Pak Firman. Iblisnya mau maling sendal, takut.
Ya, sebenarnya apa zikir tadi itu intinya, inti segala sesuatu itu bukan harus sampai ke lu. Kalau di dalam Islam itu orang yang sudah kembali pada suatu kesadaran, tapakur sejenak saja sudah paham dia. Nah, artinya begini, yang dikatakan tadi itu orang iblis itu takut dengan orang yang tidur. Karena dia tidur itu hanya di matanya, tapi hatinya nggak apa. Alhamdulillahil azim tadi. Contoh, kita mau ambil nih pelajaran dari zikir yang zikir napas katanya tadi itu ya. Coba siapa yang ada Bang Kismet aja lah. Coba tarik hu-nya ke dalam kuat. Dalam langsung yang dirasa apa nanti? Coba Bang Kismet. Contohkan aja Bang Firman. Gitu tapi hu. Contohkan aja sama Bang Firman. Iya, maksudnya tarik hu-nya itu di atas. Berarti pas tarik hu ke atas itu pasti terasa badan kuat. Karena apa? Ruh yang ada di dalam. Coba Allah gitu. Pas Allah keluar napasnya pasti lemah. Tiada daya dan upaya. Ya di sana. Mesti ada upaya Allah. Kita bisa bergerak, bisa berbicara, bisa berpikir, itu kehendak ruh. Nah, itulah arti kesadaran itu sudah paham seperti itu. Nah, tinggal jalankan aja arti agama tadi. Sesuai dengan ketetapan. Karena apa? Kapan saja dan di mana saja kita berada, jangan lepas arti kata yang Maha Kuasa itu sendiri yang kita sebut Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla bukan berupa wujud. Jadi nggak mungkin bisa dipikirkan, nggak bisa kita kepadanya nggak sampai. Kita hanya bisa sampai kepada sifat, nama, asma, dan zatnya saja. Kalau untuk si pemilik nama, si pemilik sifat, pemilik zat, pemilik apa, tidak akan apa yang dikatakan sama saudara kita tadi Andik Termata tadi itu dengan cara metode zikir ini seperti ini, zikir itu seperti itu, jangan menggunakan pikiran. Lah enggak, justru akal tadi itulah alat untuk menempatkan suatu keimanan. Begitu Kang Kismet. Iya, terima kasih pendapat Bang Firman ya. Silakan kalau mau berbeda ya, tidak masalah. Namanya kita diskusi ya, begitu juga dengan yang lain ya. Memang kalau saya cermati tadi apa yang disampaikannya tidak semuanya mungkin salah ya menurut saya ya. Karena kalau kita bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah, tentu kita tidak bisa, tentunya dengan cara melalui batin ya. Tentunya zikir batin itu tidak ada salahnya kalau digunakan. Karena untuk mengenal Allah itu tentunya dengan melalui batin, karena dia merupakan bukanlah bentuk zohir ya, tetapi dia merupakan bentuk zat. Jadi tidak ada salahnya dengan menggunakan batin tadi. Jadi pengenalan dirinya dengan dengan menuju Allah itu harus dengan batin, bukan dengan penglihatan mata zohir. Jangan batin aja. Sabar dulu, tanggapi. Jadi memang tidak bisa kita kalau hanya melihat Allah dengan pandangan mata zohir kita, telinga zohir kita, tidak bisa. Tentunya dia menyatakan bahwa tentunya dengan batin, dengan jiwa kan juga tidak nampak. Nah, justru itu lebih merujuk ke sana ya, walaupun mungkin teman-teman tidak sependapat dengan hal itu ya, itu tidak masalah ya, mungkin itu ya. Adapun dia katakan kenapa dia zikir napas, sebenarnya kalau dicermati selama ini mungkin kalau kita berzikir, pikiran kita tidak kemana-mana. Kita menyebut nama Allah, tetapi pikiran kita kemana-mana. Mungkin kita mengingat banyak dosa-dosa kita, mungkin kita malah mengingat hal-hal yang lain ya, yang kadang-kadang mungkin hutang kita. Justru itu yang tidak tepat itu. Akhirnya muncullah tadi sosok yang tidak bagus tadi. Disitulah celah-celah setan itu kan masuk. Dia membuat satu seperti lorong atau cahaya yang kata
kita udah sampai, padahal itu tidak, karena pikiran kita sudah kemana-mana. Kita memikirkan masa lalu kita, tahu-tahu ada sosok goib, misalnya cahaya misalnya, ataupun entah apa wujudnya, sangkaan kita udah sampai, padahal pikiran kita sudah kemana-mana. Disitulah celahnya, di situ masuk, ya. Jadi dengan dia berzikir napas, dengan dia cuman hanya berfokus dengan napas masuk, dengan napas keluar, ini cuman itu yang dipikirkannya. Sehingga kalau untuk orang yang masih baru-baru mengenal, itu memang napas itu akan terasa, karena sesuatu itu digunakan dengan rasa lagi, bukan dengan mata ataupun telinga, tapi rasa itu udah masuk ke dalam jiwa. Dengar dulu Bang Firman, sabar dulu Bang Firman. Tunggu dulu, saya mau jelaskan dulu ya Bang Firman apa yang disampaikan teman ini. Jadi dengan kalau untuk orang formula dia bilang memang itu masih terasa bahwa pergerakan nafas itu. Tetapi kalau sudah terbiasa, sudah menjadi tinggi ya, boleh dikatakan sudah mulai masuk ke dalam perjalanan, napas itu sudah dia tidak rasakan lagi. Jadi masuk keluar napasnya sudah dia tidak rasakan lagi, dia sudah tidak tahu lagi dengan napasnya sendiri. Akhirnya disitulah wilayah itu dia masuk ke dalam apa yang dia pikirkan, apa yang dia sampaikan. Jadi di situ maksudnya dari video tadi itu ya. Soal nanti tidak meyakini itu biasa ya. Masing-masing tasawuf ini berbeda-beda. Thariqah ini berbeda-beda. Pandangan Bang Firman mungkin thariqah Bang Firman tidak seperti itu. Begitu juga dengan pandangan thariqah lain. Jadi kita tidak bisa menyalahkan bahwa thariqah kita yang paling benar. Padahal kalau disandingkan dengan orang-orang syariat itu juga tidak benar. Jadi saya berharap kepada teman-teman, ya mungkin tidak bisa kita, kalau memang itu pandangnya begitu ya, tetapi kita tidak bisa serta-merta kita menuduh dia itu salah ya. Mungkin lebih baik kita mungkin tidak sependapat, mungkin begitu ya. Silakan kalau ada yang mau mencari, silakan. Kang Kismet, kata-kata dia tadi itu sudah menyalahkan orang lain yang berzikir. Masa Kang Kismet nggak bisa memahami kata-katanya di sana? Tadi kan saya bilang Bang Firman, tidak semuanya tadi saya. Lorong-lorong katanya ya kan, dia masuk lorong-lorong itu bukan zikir, nggak seperti itu salah. Nah dia aja menyalahkan zikir orang. Tuh, gimana? Oh jadi lorong-lorong itu benar menurut Bang Firman? Iya, nggak tahu menurut masing-masing kan. Tapi kenapa Bang Firman malah serta mengatakan karena menyalahkan orang yang salah, saya harus begitu. Nggak apa-apa menyalahkan orang yang salah. Karena dia menyalahkan orang gitu. Oke, silakan Bang Firman. Lanjut Bang Firman, lanjut. Kalau gitu. Jadi tadi kan memang saya bilang tidak semuanya saya ada juga sisi-sisi kebenarannya dari video tadi ya. Jadi gitu. Mungkin saya minta tanggapan dulu kepada Bang Omay. Silakan Bang Omay kira-kira. Bang Omay gimana? Udah tadi. Ini sampai ya? Iya. Ini kalau bisa jangan jangan membuat kegaduhan ya. Enggak. Bunyi-bunyi tadi. Silakan Bang Omay. Mau ada tanggapan boleh nggak? Silakan Pak itu Gus Romli ya? Pak Gus Wong ya? Iya. Ya silakan Gus Wong, silakan. Iya Bang Gismet. Tadi kalau saya lihat itu videonya itu kalau dalam kata-katanya terlihat bagus gitu. Memang bagus, sepintas bagus ya Bang Gismet ya. Tapi yang saya lebih jauh lagi tadi dari kata-katanya secara rinci saya ini kok kayak ini ya kayak apa? Contoh satu. Jangan menghitung-hitung contoh. Atau zikir itu bukan lagi dia bilang tuh apa? Bukan lagi pakai tasbih. Ini kayak gini Bang, kita yang saya lihat ini kok bukan banyaknya, tidak lagi dihitung melalui angka gitu.
kok kayak Jadi menurut Gus Tuang menggunakan angka itu yang benarnya ya. Justru yang tidak menggunakan angka yang salah ya. Bukan gitu. Nah, jadi gimana? Kita pada umumnya gitu kan, kalau kita kan lorong kita ini kan NU ya, dan Aswaja ini lorong kita di sana gitu. Kalau lorong kita ke arah yang lain, lalu kemana lorong kitanya gitu. Sedangkan Jadi gini Gus Wong menggunakan NU. NU mengatakan bahwa NU lebih cenderung ke angka ya, ke jumlah ya, jumlah kan zikir ya. Metodenya kayak 33 kali 99 gitu kan. Seperti itu ya. Kan? Di NU begitu ya, Gus Wong? Ya, karena NU itu ulama semua Bang Gismet. Kalau kita kan kalau tasbih begitu juga. Memang dianjurkan NU pakai tasbih ya. Nah, kalau di Quran juga kan faedah kedua salat apa astagfirullah. Jadi sehabis salat berzikir. Lalu metode apa lagi? Zikirnya menggunakan tasbih. Enggak pakai tasbih, pakai tangan juga bisa kan? Ah, kan tadi juga dia bilang kan gunakan tasbih, Gus Wong salahkan dia. Tapi berhitung kan pakai tangan juga. Ya, berhitung juga bisa gunakan pakai tangan. Jadi tasbih tidaklah tasbih itu alat, Gus Wong. Tasbih itu alat. Tidak pun pakai guna tasbih, itu juga tidak mengapa. Di zaman Rasulullah juga Rasulullah mengajarkan menggunakan tangan. Kenapa harus menggunakan tasbih? Maksudnya dia tidak lagi menghitung gitu loh. Sedangkan kita kan yang maksudnya yang melakukan zikir ini, coba gini Bang Steve, faedah kudu salat apa surullah, sehabis salat kita berzikir. Itu metode standar yang dilakukan orang, salat dulu lalu zikir. Kelanjutannya mereka memahami yang lebih lanjut kan, bahwa salat pun zikir, bahwa hidup kita zikir gitu kan. Nah, tapi di sini kan metode ini jadi berubah. Jadi tidak ada lagi sholatnya, tidak lagi zikirnya, tapi napas. Masa kayak Saya mau tanya dulu. Oke, memang kasih banyak Gus Wong ya. Karena Gus Wong sudah banyak pernyataan-pernyataan yang memang kurang sependapat ya. Saya mau tanya Bang Panji. Silakan, selamat malam Bang Panji. Ya, Oke, saya mau tanya begini Bang Panji. Apakah zikir itu harus 33 Bang Panji? Coba silakan Bang Panji. Apa pendapat Bang Panji? Zikir itu kan mengingat Allah, memuji Allah. Apakah harus 33? Silakan Bang Panji. Oke. Zikir itu tidak terbatas. Kapanpun, dimanapun, dan berapapun. Itu soal zikir. Itu diadakannya zikir 33 itu masalah tentang orang miskin yang mengadu kepada Rasulullah. Kata orang miskin itu, ya Rasulullah, beruntunglah orang yang kaya sedangkan dia adalah ahli ibadah. Jadi sangat beruntung, banyak punya harta dan banyak punya amal. Nah, akhirnya orang miskin itu, maukah kamu akan kamu kaya seperti dia juga? Akhirnya dia cakap mau. Diajarkanlah zikir, bersikirlah, bertasbihlah, bertakbirlah dan tahmid. 33 itu. Untuk orang yang berarti 33 itu bukanlah angka mutlak ya Bang Panji. Bukan, hanya untuk itu diajarkan kepada orang yang miskin tadi yang ngadu. Ya. Tapi untuk zikir yang lain-lain kapanpun, dimanapun yang tentunya tempatnya jangan di tempat-tempat yang waktu kita buang hadas atau apalah kan, tempat-tempat dimanapun kapanpun itu tidak terhitung jumlahnya. Kapan saja, dan juga tidak harus pakai hitungan-hitungan. Kalau pakai tasbih gimana Bang Panji? Ya tidak lah sih, itu di syariat tidak mengajarkan seperti itu. Hanya saja itu kan Abu Hurairah untuk menghitung jumlah, akhirnya diikatnya sampul tali itu dibikin ikatan sampai berapa 1000 kah kalau tidak silap itu ada yang seperti itu. Tapi itu bukan contoh dari Rasulullah yang tentang tasbih itu. Hanya untuk mempermudah hitungan. Kalau umpamanya ingin berzikir dengan jumlah tertentu. Jadi akhirnya itu untuk mempermudah hitungan.
Akan tetapi walaupun tidak pakai hitungan pun tidak ada masalah. Sebab zikir ini tidak terhitung jumlahnya. Kapanpun, dimanapun, dan berapapun itu makin banyak, makin bagus. Jadi tidak ada masalah tentang tasbih itu. Tasbih itu bukan masuk apa itu, masuk syariat sih, bukan ini tasbih. Hanya untuk mempermudah hitungan menurut dalam hadis seperti itu. Oke, terima kasih Bang Panji. Gimana nih pendapat Bang Omay? Kira memang zikir itu memang harus dihitung 33 kali 33 ya Bang Omay. Coba silakan Bang Omay. Kalau buat saya ya dari keterangan yang tadi tuh maksudnya itu jangan terpaku dengan tasbihnya atau apapun itu yang buat hitungannya, tapi nikmati iramanya. Seperti musik itu kita harus menikmati irama musiknya. Wah, tinggi lagi nih kajiannya. Iya, jadi jangan terpaku dengan tasbihnya, dengan hitungannya, tapi nikmati iramanya. Gendangnya lah berarti, gendangnya itu. Ding. Seperti kita mendengarkan musik kan kita bukan mendengarkan musiknya saja, tapi iramanya yang kita dengarkan. Oh, iramanya itu membuat kita bagaimana gitu. Jadi kita harus kalau ada dalam irama itu. Rulingnya ya. Iya. Tambah gendang lagi apa lagi man? Iya, tungkak. Iya itu sebenarnya belum ada ini ya referensinya. Tadi dia kalau tadi ada referensinya lebih bagus. Mungkin cara itu tuh diajarkan sama siapa gitu. Ada tentang video tadi ya Gus Wong. Iya, Iya, memang yang ada referensi ya Gus Wong. Cuman apapun itu kan bagus banget ya. Itu kan metodenya masing-masing. Iya. Ya kalau buat saya makan saya punya metode sendiri. Iya. Ada warisan zikir dari orang tua saya setiap hari dalam kegiatan saya apapun itu. Dan itu saya memakai metode saya sendiri. Karena kadang saya kan namanya manusia tepatnya lupa. Iya. Jadi zikirlah di saat kamu ingat. Tapi kalau kamu lupa ya wajar, namanya juga manusia. Tapi di saat ingat ya lakukanlah gitu. Tapi itu yang dibicarakan Omay ada juga referensinya itu. Ada hadisnya ada. Tapi ada lagi zikir kalau lagi untuk hajat ya. Hajat saya itu khusus. Ya itu zikir dari guru saya pakai. Itu khusus untuk hajat. Semacam ajian ya Pak Omay. Tapi bukan buang hajat ya. Bukan buang hajat, bukan. Jadi kita sebelum kita berkembang ke zikir itu tadi lebih jauh. Yang pertama itu kita harus tahu memaknai apa sih arti zikir itu. Itu yang terpenting. Setelah kita tahu arti zikir itu apa artinya dalam bahasa Indonesia, baru nanti bisa kita padankan kata zikir tadi dengan cara-cara metode-metode orang itu. Betul enggak? Dengan artinya gitu. Gitu. Sementara zikir itu artinya mengingat. Siapa tuh yang ngomong tuh? Itu enggak boleh. Itu menyepelekan. Ini siapa ini? Ini bagus saya blok nih. Ini tunggu dulu. Saya mau aja nih. Itu melecehkan sebenarnya. Gimana gitu tadi? Ngomong apa? Gini, artinya yang sebelum kita melakukan zikir, kita harus mengenal dulu apa sih artinya zikir. Nah itu supaya kita tidak salah memaknai zikir yang dimaksud oleh Allah tadi. Itu di dalam surat Toha ayat 14 itu. Iya, itu namanya baiat ya atau disebut talqin gitu ya, baiat dulu ya. Enggak, pertama itu apa sih arti zikir? Zikir itu artinya kan mengingat nih. Mengingat siapa? Mengingat dan memuji. Memuji juga. Enggak di situ kata-katanya enggak ada memuji, mengingat dia di situ. Inani anallah la ilaha illa ana fatbudni. Ya apapun saja Allah Akbar. Itu kan Allah Maha Besar. Itu kan pujian sebenarnya. Arti zikir itu bukan puji, tapi artinya. Coba di KKBBI artikan Kang Kismet. Apa arti zikir? Pasti dia mengingat.
Di mana tuh? Di KBBI. Iya, KBBI lah, arti Coba bahasa ada Indonesia. teman-teman nggak? Coba buka. Coba pastiin dulu. Zikir. Tapi zikir Arti itu ya zikir dalam makna bahasa dari Indonesia. zikir itu kan proses komunikasi antara hamba dengan Allah, dengan Tuhannya. Itu zikir. Kalau Allah apa itu, karena surat itu kan mengingat. Arti daripada surat itu kan mengingat, untuk mengingat Allah. Tapi zikir itu kan proses komunikasi antara hambanya dengan Tuhannya. Sholat itu artinya dalam... Tunggu dulu Bang Firman. Bang Firman, enggak ada yang Bang Firman ucapkan tuh. Zikir itu. Enggak. Maksudnya... Menurut KBBI tidak seperti itu Bang Firman. Apa? Menurut KBBI apa? Ya benar, saya puji-pujian kepada Allah yang diucapkan berulang-ulang. Tapi diterjemahkan dulu bahasa surat Toha itu. Tapi KBBI tadi Iya, itu kan sekarang ada terjemahannya itu. kedua doa atau puji-pujian yang berlagu. Sudah itu ketiga perbuatan yang mengucapkan zikir. Nah, zikir lagi di situ. Maksud zikir, arti zikir itu apa? Iya, ini ada 3 opsi tentang zikir. Pertama puji-pujian. Nah, Kedua doa atau puji-pujian yang berlagu, contohnya kayak selawat Nabi. Iya, terus? Ketiga perbuatan mengucapkan zikir. Nah, Tapi kalau zikir lagi ya. Tapi kalau zikir tapi itu KBBI sendiri, kata Bang Firman, saya buka KBBI seperti itu. Bang Gesmet, tapi kalau zikir itu sendiri maknanya kan itu proses komunikasi Ya maknanya. antara seorang hamba dengan Tuhannya agar selalu mengingat dan Yang tunduk pasnya patuh itu. perintahnya. Itu makna daripada zikir. Enggak Masih ada arti prinsip zikir. Bang Panji. Bukan maknanya yang kita mau tanya itu. Bukan makna zikir, tetapi arti zikir sesuai dengan terjemahan di surat Toha ayat 14 itu. Apa Itu terjemahannya sholat itu. Iya, sholat terus akhirnya sholat itu lil zikri kan itu? Iya betul. Untuk tahapan selanjutnya betul itu. Nah itu jadi soal apa arti Ini Bang Firman. zikir itu berarti mengingat. Bang Firman. Kalau yang konsultasi itu ataupun hubungan kepada Allah itu namanya sholat. Ya ini zikir berasal dari bahasa Arab yang berarti menyebut atau mengingat. Nah, dah. Nah, Betul. Mengingatkan. Tujuan zikir adalah mengucapkan, menyebut asmaul Ya, husna tujuannya. atau nama-nama Betul, Allah betul. atau kalimat-kalimat Betul, thayyibah betul. agar senantiasa ingat kepada Allah. Ya, betul. Nah, makanya saya katakan tadi kita mengkerucut dulu satu teks yang arti kata zikir tadi mengingat. Nah, pertanyaannya di situ kita mengingat siapa yang harus kita ingat di situ? Otomatis Allah. Bagaimana kita mau mengingat Allah? Kapan kita bisa pernah bertemu dengan Allah? Orang bagaimana mau ingat ketemu aja belum? Bukan begini ya. Bukan berarti harus ketemu kita ingat itu. Gimana kalau belum? Gimana mau ingatnya kalau nggak pernah ketemu? Coba. Tidak, kita tidak pernah ketemu pun, Apa yang mau diingat? Kalau kita nggak pernah ketemu, apa yang mau diingat? Maksudnya begini, kita tidak pernah ketemu pun, kalau sudah diajarkan oleh Nabi perintah itu kita imani. Jadi Ya, iman itu yang kalau itu iman betul, nggak salah. jadi Maksud kita bukan berarti harus ketemu. Dengan Nabi sendiri pun tidak pernah ketemu, padahal Nabi itu zahir jasad sudah jelas tidak pernah ketemu, tapi ingat selalu. ini kalau ke sana tentang keimanan, ya kita sudah final itu, nggak ada lagi yang harus kita bahas. Kalau tentang keimanan, yang kita tapi kan untuk merujuk kepada ketemu tadi itu di mana kita akan ketemu? Di situ makanya harus kita pelajari yang belum kita ketahui. Kalau yang sudah kita ketahui mau kita pelajari lagi buat apa? Orang sudah tahu, kita jelas itunya. Nah, cuman arti setiap namanya mengenal otomatis pernah berjumpa atau pernah merasa atau pernah melihat. Itu arti kata mengingat.
ending mengingat ya. Nah, artinya mengingatnya apa? Itu betul kata sampean tadi itu. Makanya saya katakan tadi, mengingat tadi pertama mengenal, kita diperkenalkan namanya itu Allah. Karena di surat Toha itu udah jelas dia dikenalkan namanya Allah. Itu. Jadi sesuai dengan dalil di Al-Qur'an itu. Ya, kalau kita mau ngingat mengajarin Nabi Muhammad, itu kita bukan belajar namanya seperti itu, kita doktrin itu namanya. Nah, Nabi pelajaran tadi itu, oh adanya surat Toha, inani anallah, oh berarti nggak ada lain Allah, oh Allah itulah. Nah, makanya kita zikir mengingat Allah karena kita sudah diperkenalkan dengan Allah di Al-Quran itu, gitu. Doktrin ya. Iya, jangan doktrin lah. Kita orang berilmu kok doktrin itu. Betul. Tapi kita merujuk kepada Nabi Muhammad. Kita didoktrin Nabi Muhammad semua. Enggak ada doktrin kalau Nabi Muhammad SAW. Jelas Nabi Muhammad diutus untuk memperbaiki akhlak. Lalu orang yang mengikuti Nabi Muhammad ini apakah ikut doktrin Nabi Muhammad atau tidak? Ya enggak, itu kan sunnah, diajarkan di agama. Nah, ya berarti ikut sunnah, bukan ikut doktrin. Bukan. Umat Islam ini ikut sunnah Rasulullah. Memang yang diajarkan Rasulullah apa? Coba saya mau dengar dulu. Apa yang mana diajarkan Rasulullah? Coba saya mau dengar. Dasar utama syariat. Siapa yang ngajarin syariat? Hah? Siapa yang ngajarkan syariat? Coba. Jadi Rasulullah mengajarkan apa? Kalau bukan Rasulullah yang mengajarkan syariat. Mengajarkan memperbaiki akhlak. Sudah akhlak jelas yang seperti apa yang diperbaiki? Lah, di pertanyaan itu makanya dijelaskan lagi di situ itu dalam Islam kita harus ada Quran, hadis, ijma, qiyas. Lalu yang syariat tadi tentang itu apa? Sholat itu Ya, bukankah syariat? Puasa itu bukankah syariat? Itu kan memang jelas diperintahkan di Quran itu. Nah iya kan itu yang saya bukan Nabi rujuk. Muhammad itu. Gimana? Anda bilang tadi Nabi Muhammad. Gimana? Coba yang mantap dulu. Coba cari dulu hadisnya. Itunya baru kita bahas. Jadi nggak ngeraba sana ngeraba sini gitu. Jelas dalilnya ada gitu. Dalil tentang apa? Nah, dalil apa kira-kira yang mau dibahas tentang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa kata Muhammad di situ? Ada sabda Rasulullah. Awaluddin marifatullah. Coba awal tuh maksudnya gimana? Bukan yang tadi kan tentang syariat. Katanya tidak mengenal apa itu, tidak mengajarkan syariat. Ya Nabi Iya kan? Muhammad SAW nggak pernah ngajarkan apa namanya. Yang jelas dikatakan di sana itu adalah memperbaiki akhlak. Setuju nggak kalau Nabi Muhammad pernah berkata aku tidak diutus kecuali memperbaiki akhlak? Betul. Betul nggak? Itu ada hadis. Ya, juga. Betul. Nah, betul itu ada hadis. Tapi ada juga Nabi Muhammad berkata, sholatlah kalian seperti mana aku sholat. Betul nggak? Ya, Ayat betul. itu, hadis itu. Betul. Itu perintah kan juga. Kata Rasulullah di situ, "Sallu kama ra'aituni wa usolli" di situ. Betul. Tetapi sebelum itu ada, tetapi udah ada penjelasannya di Al-Qur'an. Sebelum hadis itu ada di Quran, duluan sudah ada inani anallah. Betul. Tapi prakteknya kan tidak ada di Al-Qur'an. Ya prakteknya memang nggak ada, tapi prakteknya semua ada di situ, diajarkan dalam Al-Quran. Tapi Gini. itu. Jadi sebelum Rasulullah mengajarkan syariat, jadi Rasulullah itu memperkenalkan akhlak dulu, biar bisa diterima sama orang-orang Quraisy, sama orang-orang Yahudi. Setelah akhlaknya itu mulia, baru masuk ke tahap syariat. Sebab Nabi Muhammad itu sebelum diutus jadi nabi, akhlak yang mulia itu sudah sejak kecil sudah timbul, sudah nampak di muka umum bahwa Nabi Muhammad itu tidak pernah berbohong, orangnya jujur, amanah. Itu kan sudah sebelum jadi diutus jadi nabi. Nggak boleh gitu. Nabi Muhammad diangkat nabi usia berapa? Nabi Muhammad dia diangkat jadi nabi umur berapa? 40. Kan 40 tahun. Jangan dibilang dari kecil. Kita berbicaranya itu. Makanya saya katakan kadang-kadang kita ngawur sana sini bicaranya. Jadi bicaranya itu Nabi Muhammad diutus menjadi rasul, menjadi nabi itu usia 40 tahun. Dia berkata, aku diutus tidak lain untuk memperbaiki akhlak. Itu setelah diutusnya. Sebelum diutus akhlaknya Nabi Muhammad itu?
Iya, yang dibicarakan ini kan utusannya. Tapi tidak itu mengenai kan mengenai masalah akhlak tadi, Nabi Muhammad sebelum diutus jadi nabi pun akhlaknya sudah dipuji karena dia orang yang jujur, amanah. Iya, kalau itu karakter sifat, oke lah kita amin, kita sifat manusia ya banyak seperti nabi-nabi lain semua akhlaknya baik. Sudah kalau itu, cuman artinya di situ makanya kita mengkerucut, artinya mengikut kita bicara syariat. Tadi Anda bicara tadi itu mau bicara syariat. Kalau berbicara syariat setelah Rasulullah menjadi nabi, baru ada hukum undang syariat. Jangan bicara ya, bahkan ucapan yang tadi itu masalah akhlak tadi itu mundur lagi gimana mau ini. Coba dipasin dulu yang mana nih kira-kira yang Rasulullah ini, sabda Rasulullah setelah dia Rasul tuh. Gimana? Ya semenjak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu semenjak menjadi nabi, apa syariat yang dia perintahkan? Halo? Kok pada dia? Halo. Ya, kembali ke topik Bang Kismet udah. Oke, udah kita kembali ke topik ya Bang Firman. Kembali ke topik dulu. Ya, biar nggak pada bingung. Kurang bagus kita kalau kembali ke laptop. Nah, kita nanti netizen. Zikir tadi itu artinya mengingat kalau sesuai dengan literasi yang ada di Al-Quran dikatakan Ya, betul. itu lil zikri. Ya. Lil zikri. Jadi mengingat apa? Mengingat Allah. Mengingat apanya? Allah kan nggak bisa sama dengan ciptaan. Nih, kita bicara ilmu nih. Allah kan nggak sama dengan segala sesuatu. Bagaimana kita harus ingat? Tetapi Allah pernah ada berbicara di situ. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak sama dengan segala sesuatu. Bagaimana harus kita ingat? Ternyata diberikan suatu petunjuk bahwa mengingat itu bukan mengingat si pemilik namanya. Allah di situ memperkenalkan namanya. Berarti pertama kali langkah kita mengenal Allah tadi mengenal namanya. Assalamualaikum Yang kedua warahmatullahi apa? wabarakatuh. Dia punya sifat di situ, sifat ma'ani namanya. Jadi mengenali sifatnya. Nah, Allah itu apa? Allah itu adalah di situ dikatakan Allah itu adalah zat wajibul wujud hakiki mutlak. Oh, berarti zat. Makanya mengenali Allah dengan zatnya. Apa segala sesuatu perbuatan yang ada dia ciptakan di segala sesuatu tidak bergerak sebesar jari zahra pun tanpa ridhoku. Berarti Allah maha berbuat. Berarti mengenal Allah dengan apa? Dengan afalnya. Makanya 4 metode tadi. Gitu. Nah, kita ini kan bicara ilmu namanya. Oh, berarti mengenali Allah dengan nama, sifat, zat, afal. Nah, baru kita bisa aminkan dengan apa-apa yang diajarkan para mufasir, para ulama, para wali. Oh, begitu maksudnya ini, gitu. Baru kita bisa pahami dengan kita berpikir, dengan akal ya. Nah, zikir tadi itu berarti kita mengingat. Kalau kita mengingat dengan napas tadi, yang kita ingat napasnya. Kalau kita ingat dengan kata-katanya, berarti kita ingat dengan suara kita. Nah, jadi yang harus kita ingat bagaimana? Ingatlah bahwasanya Allah lah pemberi hidup kita ini saat ini. Kalaupun kita berkata-kata, kita tidak bisa berkata-kata kecuali pada kehendak Allah itu sendiri. Jadi Allah lah sendiri yang berkehendak berzikir. Begitu baru berzikir namanya. Kalau manusia itu masih mampu, dia berkata aku mampu untuk berbuat ini, disitulah angkuh, sombong dan congkak manusia tersebut kepada Allah. Gitu maksud tauhidnya Kang Kismet. Iya, terima kasih Bang Firman. Oke, biar kita tidak bias kemana-mana ya. Coba Bang Panji ya, coba apa pendapat Bang Panji terhadap video yang tadi yang kira-kira masih tersimpan di benak jamaah Panji, apa yang perlu dikomentari terhadap video tadi? Silakan Bang Panji, silakan. Oke, tentang video yang tadi itu kan mengenai tentang zikir batin ya. Zikir batin menurut pemahaman masing-masing ya tergantung orangnya sih. Saya tidak dapat berkomentar. Sebab batin itu kan tidak nampak.
Jadi siapa yang berzikir pakai batin ya terserah macam mana cara dia berzikir menurut cara dia masing-masing. Jadi saya tidak dapat berkomentar tentang zikir batin ini. Oke, terima kasih Bang Panji. Mungkin ada yang saya mau tanyakan Bang Panji. Kalau kita berzikir di dalam hati, itu kan sama dengan zikir batin. Salah apa benar kira-kira menurut Bang Panji? Nah itu sama dengan itu sebenarnya sangat penting zikir batin itu. Tapi dengan cara masing-masing lah, iya sangat penting sebenarnya. Sebab hati inilah yang utama. Jadi untuk mengingat, zikir itu kan mengingatkan tadi itu. Untuk mengingat Allah itu kan sangat penting. Jadi zikir batin itu sangat penting. Tidak ada salahnya. Oke, lanjut. Oke, terima kasih Bang Panji. Bagaimana nih Ayah Atan? Apa pendapat Ayah Atan melihat video tadi? Silakan berkomentar. Ayah Atan. Aduh, tak ngerti juga mau dibahas apa. Tak paham nih soal zikir-zikir nih. Soalnya masalah zikir batin. Kalau tempat saya tuh macam-macam itu. Ada yang zikir batin, sholat batin, bahkan ada yang namanya nikah batin. Jadi saya bingung juga. Lanjut aja lah. Saya tak paham gitu ya. Cuma ikut nyimak aja lah. Lanjut Bang. Iya, oke. Ya sebenarnya ya ini kan kita diskusi, berbeda pandangan di antara kita itu tidak masalah ya. Karena kita kan masing-masing punya pemahaman yang berbeda-beda. Kita dapat informasi juga berbeda-beda. Kita juga mungkin punya guru yang berbeda-beda. Tentunya saja ada satu dua hal yang memang kita berbeda gitu. Tapi itu biasa. Bukan berarti kita tidak bersahabat. Kuncinya berbeda boleh, tetapi bukan berarti kita tidak bersahabat. Itu kuncinya. Oke, semua sudah saya tanya ya. Mungkin Bang Rahman ya, ini yang terakhir yang belum. Gimana Bang Rahman, pendapat Bang Rahman tentang video tadi? Silakan Bang Rahman. Videonya Bang Kismet. Gimana Bang Rahman? Saya nggak lihat videonya. Kenapa sih? Yang kemarin. Ya. Oke, kalau gitu saya juga tidak mungkin diulang lagi hanya karena Bang Rahman sendiri yang mengatakan tidak melihat videonya. Nanti takutnya teman-teman kecewa. Iya kan? Itu kan dianggap satu kesalahan ya, yang tidak berdosa. Nah, kan gitu, kesalahan. Padahal Bang Rahman jauh-jauh hari tadi menghubungi saya supaya dibuka Zoom, tapi malah Bang Rahman yang datangnya telat ya. Oke, ya zikir tadi ya, gimana caranya ya? Ya itu tadi kita masing-masing punya paham, tapi setidaknya tadi yang bisa saya boleh saya tambah dikit Kang Ismet, dikit aja. Silakan Bang Firman, silakan. Jadi gini, memang kalau di tarikat-tarikat itu banyak jenis-jenis zikir. Ada metode awal zikir yang dizaharkan. Metode yang kedua zikir yang tidak dizaharkan, yang namanya zikir hati. Yang ketiga zikir zikir ucapan, zikir hati. Zikir perbuatan namanya. Iya, perbuatan. Masuk ke zikir perbuatan gitu. Memang di situ ada metode-metode zikir yang apa kelas-kelasnya ada tuh, kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Nah, cuman artinya semua tujuannya mengingat Allah. Dan intinya zikir itu semuanya Bang Kismet itu jalan menuju Allah. Metodenya baik semuanya. Begitu. Tetapi kalau pengalaman spiritualnya di dalam berzikir, kita no comment karena hanya Allah lah yang tahu. Begitu Bang Kismet. Ya, terima kasih Bang Firman ya telah memberikan penanggapannya ya tentang zikir ya. Memang ya kalau selama ini mungkin saya pun pribadi ya, tapi kemungkinan juga teman-teman pernah merasakan ya. Kita mungkin walaupun kita sholat tahajud, habis sholat tahajud kita berzikir ya,
tapi bibir kita mengucapkan pujian kepada Allah, menyanjung Allah atau mengingat Allah, tetapi pikiran kita ini jadi masalahnya, Bang Firman. Pikiran kita ini yang menjadi permasalahan. Kadang-kadang pikiran liar itu masuk, bibir kita mengucapkan bibir kita mengucapkan pujian kepada Allah, tetapi pikiran kita tidak sinkron dengan apa yang kita ucapkan. Ini sering terjadi biasanya. Termasuk juga saya sendiri ya, saya pribadi, saya tidak perlu orang lain ya. Saya pernah merasakan seperti itu ya. Entah kemana-mana mungkin saya merasakan, waduh dulu saya banyak berdosa, dulu waktu muda saya banyak melakukan hal-hal yang mungkin dilarang sama Allah. Bagaimana nih, apakah Allah mau mengampuni, gitu. Apakah Allah mau apa? Di situ saya juga kadang-kadang zikir saya semakin semakin bahasanya makin gelu ya, zikir saya itu makin gelu. Mungkin paham teman-teman ya, sudah berat. Begitulah kadang-kadang bisa meneteskan air mata ya, karena ucapan saya mengingat Allah, tetapi pikiran saya tentang dosa-dosa, kenapa kok bisa sampai itu tuh sampai terjadi, apakah Allah juga akan mengampuni, kan seperti itu. Tentunya kita berharap di pikiran kita tuh Allah mau mengampuni, kan seperti itu ya, mau memaafkan kesalahan kita. Ini jadi kan maksud saya ini, ucapan dengan pikiran itu sudah berbeda. Pikiran kadang-kadang yang paling ini konyolnya, kadang-kadang mungkin, tapi saya tidak tahu karena saya tidak ini kan, kadang mungkin orang lain hutang. Ini labnya udahan, Mak Ismet. Labnya udahan. Belum. Oh, nggak ada di YouTube. Astagfirullahaladzim. Iya ya. Ada. Tadi ada. Ada ya? Oh. Nggak ada, tadi saya lihat udah selesai. Belum Bang. Bang Amai.